warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran online. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, anak-anak sudah berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bu Zainab akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang mujahid muslim. Sebelum itu, Bu Zainab akan menyampaikan bahwa ada 3 buah masjid suci bagi umat Islam. Yang pertama, Masjidil Haram yang ada di kota Makkah, yang di dalamnya ada Ka'bah yang merupakan kiblat sholat orang Islam di seluruh dunia. Yang kedua, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, yang di dalamnya ada makam Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 2 sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang ketiga, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Masjid ini pernah menjadi kiblat sholat orang Islam sebelum akhirnya kiblat orang Islam sholat adalah Ka'bah. Inilah kisah sang penakluk Yerusalem, sang pembebas Masjidil Aqsa, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi lahir di sebuah kota Tikrit, Irak dengan nama Yusuf bin Najmuddin. Ayahnya bernama Najmuddin. Pada masa kecil, keluarga itu harus meninggalkan kota kelahirannya karena ada masalah, sehingga ayahnya sempat bersedih hati. Tapi ada seorang yang mengingatkannya, "Hai Bapak, janganlah Anda bersedih hati. Siapa tahu suatu saat anakmu akan menjadi seorang pemimpin yang cemerlang." Akhirnya bapaknya menjadi semangat kembali. Kemudian keluarga itu beserta pamannya Asaduddin Sirkuh harus pergi dari kota Tikrit, Irak. Mereka kemudian bekerja di bawah penguasa seorang gubernur Imaduddin. Disinilah Salahuddin memulai kehidupannya di lingkungan yang sangat mencintai jihad. Dia belajar menunggang kuda, bermain senjata, menggunakan senjata, belajar tentang strategi militer, tentang politik, strategi perang, yang ini nanti akan menjadi bekal beliau ketika menaklukkan Yerusalem. Kemudian mereka berpindah ke Damaskus. Salahuddin belajar tentang agama Islam, tentang aliran Sunni. Beliau juga belajar tentang ajaran-ajaran Islam, tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis. Yang disinilah beliau agamanya ditempa, sehingga akan menjadi seorang muslim yang hebat. Subhanallah anak-anak, mumpung anak-anak masih kecil, belajarlah yang giat agar kedepannya anak-anak bisa menjadi orang yang sukses, bermanfaat bagi agama Islam. Pada tahun 1164 atau ketika
beliau berusia 26 tahun. Pamannya Asaduddin Shirkuh yang adalah seorang panglima Tikrit Irak diperintahkan oleh Sultan Nuruddin Mahmud untuk menyelesaikan persengketaan yang ada di Mesir, dan pamannya mengajak Salahuddin untuk mengikutinya. Di sana mereka menyelesaikan masalah dengan sukses, dan akhirnya pamannya dipercaya menjadi seorang menteri di sana. Kemudian pada tahun 1169 pamannya meninggal dan Salahuddin diangkat menjadi penasehat atau menteri di Mesir. Pada tahun 1171 beliau diangkat menjadi wakil Khalifah Nuruddin Mahmud yang ada di Mesir. Disinilah kekuasaannya mulai dibuktikan oleh Salahuddin. Beliau memimpin dengan kebijaksanaan. Beliau mencintai rakyatnya dengan sungguh-sungguh. Beliau benar-benar berusaha mensejahterakan rakyat. Beliau memperbaiki perekonomian yang ada di Mesir. Pada tahun 1174 Masehi, Sultan Nuruddin Mahmud wafat. Dan akhirnya diangkatlah anaknya dengan seorang wali. Tetapi apa yang terjadi? Terjadi perpecahan di antara para wali-wali ini yang tidak menginginkan persatuan umat Islam. Salahuddin Al-Ayyubi yang sudah menguasai Mesir dan mempunyai kekuasaan berusaha untuk memperbaiki keadaan itu. Dan akhirnya Salahuddin bisa menguasai Syria. Dan akhirnya beliau menjadi khalifah bagi Mesir dan Syria. Kemudian beliau memperluas wilayah kekuasaan sampai di Irak, Yaman, Hijaz, dan disinilah mulailah Salahuddin mempersiapkan untuk menaklukkan Yerusalem. Ya, disinilah tantangan Salahuddin. Karena masyarakat pada saat itu sedang dilanda penyakit wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Kemudian Salahuddin menggagas sebuah festival Maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang terjadi? Hal itu mendapat pertentangan dari pemuka-pemuka agama yang kebanyakan adalah aliran Syiah. Salahuddin menegaskan, meyakinkan mereka bahwa ini bukan bid'ah. Ini hanya sebuah cara, sebuah strategi untuk membangkitkan semangat jihad para kaum muslimin. Dan alhamdulillah mereka akhirnya bisa menyepakatinya. Dalam festival Maulid ini diceritakan, disampaikan tentang sirah-sirah sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Dan dari sinilah semangat jihad umat Islam tumbuh kembali. Jihad untuk mempertahankan agama. Karena apa? Karena saat itu umat Islam mendapatkan penyerangan yang dahsyat dari tentara salib. Yang pada tahun 1099 Masehi, tentara salib bisa menguasai Yerusalem. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ingin mengembalikan Yerusalem ke tangan umat Islam. Beliau mendirikan madrasah-madrasah agar anak-anak dan para umat Islam belajar tentang agama Islam. Dan ini mulai terlihat semangat umat Islam semakin menggebu.
Salahuddin sempat sakit yang sangat parah. Tapi Salahuddin tidak luntur akan keinginannya untuk melakukan Yerusalem. Semangatnya untuk menaklukkan Yerusalem semakin menggebu-gebu dan persiapannya semakin ditingkatkan. Setelah dirasa siap, kemudian pada tahun 1187 Hijriah, Salahuddin dan pasukannya berangkat untuk menaklukkan Yerusalem. Perang ini dinamakan dengan Perang Hattin. Sebelum sampai ke Yerusalem, Salahuddin Al-Ayyubi harus melalui pertempuran dengan berbagai kelompok sebelum akhirnya terjadi pertempuran paling dahsyat, yaitu pertempuran Hattin. Pada pertempuran kali ini, alhamdulillah Salahuddin bisa menguasai Yerusalem dengan damai, dan Salahuddin membebaskan para penduduk selain Islam. Mereka membiarkan tetap hidup di Yerusalem. Kemudian tentara-tentara salib harus membayar upeti agar bisa bebas dari pasukan Salahuddin yang di Yerusalem. Di sini Salahuddin membuktikan bahwa Islam sejatinya cinta damai. Islam tidak akan mengadakan peperangan atau pertempuran jika musuhnya tidak mengajak pertempuran. Karena perang salib ini adalah perang terbesar sampai bertahun-tahun. Sampai ada 8 perang salib ini. Alhamdulillah, Salahuddin bisa menguasai Yerusalem. Beliau membersihkan Masjidil Aqsa dari salib-salib, dari najis-najis, sehingga umat Islam bisa beribadah di dalamnya. Ada seorang pemuka dari non-Islam berkata, "Kenapa Anda tidak membalas atas kekejaman orang-orang itu?" Salahuddin menjawab, "Agama kami tidak memerintahkan balas dendam. Agama kami tidak menyuruh orang untuk tidak berperi kemanusiaan. Agama kami mengajarkan kedamaian, kasih sayang, persatuan, dan memaafkan orang yang pernah menyakitinya. Karena inilah pribadi seorang Salahuddin sampai terkenal di seluruh dunia dan diakui orang-orang di luar agama Islam." Kemudian tentara salib mengadakan perlawanan kembali pada tahun 1189, mengirimkan seorang Richard dari Inggris dan beberapa pasukan yang lainnya. Karena ini berkumpul perang salib itu kumpulan dari tentara-tentara salib di kawasan Eropa. Tapi subhanallah, disinilah diuji kebesaran dari seorang Salahuddin. Ketika Richard mengalami cedera dan sakit, Salahuddin mengirimkan makanan dan dokter untuk menyembuhkannya. Subhanallah. Pada waktu itu kedokteran umat Islam sudah maju dan diakui. Disitulah Richard memuji, dan akhirnya terjadi kesepakatan di antara dua pemimpin besar ini bahwa Yerusalem tetap dalam kekuasaan umat Islam, tetapi Salahuddin tetap mengizinkan orang-orang di luar Islam untuk berziarah ke Yerusalem.
Karena di sana ada tempat-tempat suci bagi agama-agama selain Islam, Yahudi maupun Kristen. Salahuddin mengajarkan bahwa kita sebenarnya bisa hidup berdampingan dengan siapapun, walaupun dengan beda agama. Berbeda bukan artinya berpecah belah. Berbeda untuk bersinergi memajukan dunia. Orang Islam harus bersinergi untuk kemajuan Islam di dunia. Subhanallah, peninggalan Salahuddin di sini anak-anak. Mari kita meneladani kebesaran seorang Salahuddin dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam. Karena sesungguhnya apa? Di dalam Islam tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Mari kita berdamai dengan sesama muslim, dan berdamai dengan orang yang berbeda dengan agama kita. Kemudian pada tahun 1193 Masehi, Salahuddin sakit keras selama 12 hari dan akhirnya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kehilangan seorang mujahid muslim yang membesarkan nama Islam. Semoga di antara anak-anak, di antara kita semuanya akan menjadi seorang yang dikenal memajukan Islam di dunia, dan Islam dikenal dengan Islam yang damai, Islam yang cinta kasih sayang. Sebelum wafat, Salahuddin berpesan pada anaknya, jangan tumpahkan darah, karena sesungguhnya darah itu tidak tidur. Dia akan menjadi saksi dari perbuatan kita. Alhamdulillah, pembelajaran pada kali ini selesai. Semoga bisa bermanfaat buat Bu Zainab dan anak-anak semua. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.